Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Coach Haris, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min bayni yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya, atas segala karunia-Nya, atas segala rizki, atas segala limpahan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, nikmat iman, Islam, ihsan yang diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, berjumpa kembali dalam kajian Tadabbur Asmaul Husna pada subuh kali ini. Alhamdulillah kita berkenalan, berta'aruf kembali dengan salah satu sifat Allah yang terkandung pada asma'nya, yang insya Allah akan berdampak baik positif dalam kehidupan kita, menjadikan kita hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, insya Allah. Ya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama Allah dalam asma'nya yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu Allah Al-Jalil. Allah Al-Jalil. Ya, Al-Jalil. Ada yang mengartikan dari kata Al-Jillah. Al-Jillah unta besar, ya. Dari akar kata Jalla atau Jalala, ya. Jalla yajillu, jalalan, jalalatan. Sehingga kita sering mendengar kalimat Azza wa Jalla. Jalla, Jalil, ya. Bermakna kalau Al-Jilla itu unta besar yang menunjukkan kebesaran, kekuatan eh, hewan itu. Tapi kita di sini membahas Asmaul Husna, maka Al-Jalil dari nama Allah ini, maka dia merupakan nama yang menunjukkan keagungan, kemuliaan, kesempurnaan, yang semuanya itu bermakna zat yang maha luhur. Zat yang maha luhur. Al-Jalil. Ya. Allah memiliki keluhuran yang mengandung makna kebesaran, mengandung makna keagungan, mengandung makna kesempurnaan lain. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia Allah memiliki kekayaan. Allah memiliki segala kekuasaan. Allah memiliki segala kesempurnaan. Allah Maha Luhur. Maka dia memiliki nama Al-Jalil. Ya. Maha Luhur ya sama juga dengan Maha Mulia. Allah memiliki keluhuran dan kemuliaan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini. Namun kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih diberikan waktu,
hadir dalam majelis, kita dibetahkan ya, dalam majelis ilmu, betah mendengarkan kajian-kajian, betah hadir di dalam majelis-majelis kebaikan di situ, ya, hadir dalam kajian, bahkan kita dimudahkan untuk taat kepada Allah, taat dalam ibadah, itu sebuah anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak banyak orang yang betah dalam mengikuti kajian. Tidak banyak orang yang betah untuk mengikuti majelis ilmu. Dan kita dibetahkan, insya Allah ini semua menjadi kebaikan, catatan amal ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Jalil. Eh, Kalau sekiranya Bapak Ibu, Ayah Bunda pernah, mungkin semua pernah ya, pernah naik pesawat terbang, ya, atau naik gunung. Siapa yang pernah atau mungkin punya hobi naik gunung? Pak Bujang mungkin ya. Ya, kalau Pak Zainal sering ke gunung nih, ke Bromo ya atau kemana? Iya, nggak tapi nggak naik. Ya, yang pernah naik gunung, apa yang kerasa ketika kita di atas gunung? Ya, itu ya. Yang terasa Ketika gimana Pak? kita melihat ke depan, alangkah besar dan megahnya alam ini. Artinya ciptaan Allah ini. Sehingga Masya kita Allah. merasa kecil, tapi Betul, bangga perasaan di hati ini. Masya Itu Allah. Ustaz. Ya, betul sekali. Jadi ibarat kata begini, kalau kita tidak bisa memahami akan kebesaran Allah, kita tidak bisa memahami al-jalilnya Allah, keagungan dan keluhuran Allah, maka fahamilah betapa kecilnya diri kita. Dan itu terasa ketika kita di atas gunung. Betul nggak, Pak? Iya. Mungkin ada orang yang selama ini nggak paham tentang, karena dia tidak melihat dengan mata kepala, dia tidak melihat langsung zatnya Allah, dan kita tidak bisa melihat zatnya Allah. Dia tidak memahami tentang kemahabesarannya Allah, maka fahamilah betapa kecilnya diri kita. Dan itu terbukti ketika naik gunung, di atas gunung, kita melihat sekitar, ya, yang tadinya rumah kita terasa besar gitu kita tempati, kita lihat dari puncak gunung, bagaimana kelihatannya? Kecil banget. Kecil. Apa kecilnya? Kecil banget. Lapangan sepak bola yang begitu luasnya, begitu besarnya, ya, stadion, kita lihat dari atas betapa kecilnya. Semua nampak kecil. Dan disitulah kita sadari tentang kebesaran Allah. Ketika kita naik pesawat terbang, ya, ketika kita mau mulai naik ke atas pesawat, gitu ya, naik tangga pesawat, dan mungkin saat itu kita kagum, uh, besar sekali pesawat ini, memuat ratusan penumpang, ya kan? Kemudian kita foto dengan bangga di depan pesawat tersebut. Ya. Tapi ketika terbang di atas, kita melihat tempat pesawat itu tadi landas, apa namanya, parkir, ternyata Iya. tempatnya itu sudah kecil, Iya. yang memuat ratusan pesawat lainnya. Ternyata juga kecil sekali. Apalagi pesawat yang kita tumpang. Dan disitulah kita melihat sekitar alam ini kecil-kecil semuanya. Dan di situ harusnya kita menyadari tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Atau mungkin eh, terlalu apa ya, beresiko mungkin kalau naik pesawat, mungkin takut naik pesawat atau mungkin biaya dan sebagainya, atau naik gunung dan sebagainya. Ya, naiklah ke gedung tinggi, ya, ke Menara 165, naik ke puncaknya. Ya. Pak Bujang pernah ke sana, Bu Titi, atau siapa yang pernah ke Menara 165, naik di atas lantai 27-nya di masjidnya. Apa yang terasa sekitar? Sama.
Betapa kecilnya ternyata di sekitar-sekitar kendaraan yang lalu lalang yang lewat terlihat kecil. Apalagi orang di dalamnya. Mungkin nggak kelihatan lagi siapa yang di dalamnya. Iya. Bus besar yang sering kita lewat, besar sekali terlihat. Ternyata dari ketinggian, dari atas kita lihatnya, kecil. Kita nggak bisa lagi melihat penumpangnya siapa saja, berapa orang, dan sebagainya. Allahu Akbar. Ya. Keluhuran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalamnya adalah makna kemuliaan dan kebesarannya. Masya Allah. Ya. Karena itu, ya, apalagi Bapak Ibu yang pernah berlayar gitu di tengah lautan. Saya pernah merasakan gitu ya, berlayar tengah lautan. Apa kapal yang begitu besar gitu ya, tengah lautan menjadi kecil gitu ya. Lalu kemudian kita melihat sekitar gitu ya, lihat ikan-ikan, maka rasakanlah, fahamilah siapa yang memberi makan ikan-ikan ini. Kok bisa hidup gitu ya? Siapa yang ngasih nafas? Kok bisa? Dan benda-benda atau bahkan hewan-hewan di dalam lautan tersebut. Allahu Akbar. Disitulah kita bisa memahami tentang keluhuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menyadari betapa kecilnya diri kita dan betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah, betapa mulia dan luhurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ kita merasa kita ini hamba. Kita ini hamba yang butuh kepada Allah, yang hanya bersandar kepada Allah dan berdoa hanya kepada Allah, mengadu, meminta hanya kepada Allah, bahkan merintih kepada Allah. Dan Allah itu suka apabila hamba itu datang mengadu, merintih, memohon-mohon kepada Allah. Allah suka. Beda dengan manusia gitu ya. Kalau ada ibu kenal dengan seorang pejabat misalnya, atau seorang yang terpesohor atau orang kaya, kita datangi, kita merengek-rengek, merintih, mengadu, suka nggak dia? Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang banyak yang nggak suka ya. Itu karena manusia, ya. Atau mungkin pura-pura suka kalau manusia gitu ya. Senyum kita datang gitu ya. Tapi Allah tidak. Allah itu suka apabila seorang hamba datang, menghampiri Allah, berdoa, mengadu, merintih dengan menetes air mata. Allah senang. Ya, asalkan kita jangan mengatur Allah. Gimana itu mengatur Allah? Berdoa tapi ngatur-ngatur gitu ya. Iya. Yakin bahwa ketika kita berpasrah pada Allah, bertawakal pada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Bahkan apa masalah kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin Allah itu akan membimbing kita, Allah akan mengabulkan. Karena Allah itu dzukun. Apa itu dzukun? Bukan dukun ya. Allah itu dzukun. Dzu itu artinya yang memiliki, yang mempunyai. Kun, kun. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Artinya sesuatu yang mustahil bagi kita, yang nggak mungkin, yang berat bagi kita, rasanya menindih tubuh kita, berat sekali rasanya. Kalau kita sandarkan pada Allah, kita adukan pada Allah, yang maha mengatur, yang maha segalanya, ya, maka Allah akan mengaturnya. Allah cukup mengatakan kun, fayakun, semuanya akan hilang, semuanya akan eh, berubah, bergeser. Maka minta tolonglah kepada Allah. Ya, ya. Di dalam surat Fatir ayat 15 Allah berfirman, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah
Wallahu huwal ghaniyul hamid. Ya, wahai sekalian manusia, antumul fuqara, antum semua itu fuqara kepada Allah. Fuqara itu apa? Fakir. Kita ini fakir. Fakir itu apa sih? Orang yang membutuhkan Allah. Orang yang kekurangan. Dan dia berkehendak kepada Allah. Yang butuh kepada Allah. Memerlukan Allah. Jadi yang memerlukan Allah siapa? Kita. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedang Allah itu maha kaya. Kaya itu apa? La yahtaju syai'. Tidak lagi memerlukan apapun. Itu orang kaya beneran. Kalau ada orang kaya beneran seperti itu, wah itu kaya. Tapi kan manusia, sekaya-kayanya manusia di dunia, tetap dia butuh seseorang. Dia butuh sesuatu dari pertolongan orang, bantuan orang. Sekaya-kayanya siapa gitu ya. Ya, naga bonar gitu ya. Maksud saya naga naga sekian, sekaya-kayanya. Dia tetap butuh sopir kalau mau kemana-mana. Kalau belanja dia butuh orang yang ngangkutin belanjaannya. Dia butuh apa lagi? Dia butuh orang yang untuk menjaga tempat tinggalnya, membersihkan tempat tinggalnya, merawat. Ya. Mau makan dia butuh orang untuk bisa memasakkan. Ya, sekaya-kayanya. Tapi Allah itu maha kaya yang tidak lagi memerlukan siapapun dari makhluknya. Al-Ghani, Al-Hamid yang maha terpuji. Nah, itulah Allah yang mencakup di dalamnya sifat-sifat keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kita mendekat kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Ya, mendekatlah dengan Allah karena Dia yang maha tinggi, Dia yang maha mulia, Dia yang maha luhur, Al-Jalil. Ya. Kalau Bapak Ibu mendekat dengan seorang ya ke manusia ya yang punya kebesaran dalam hasil fisiknya, punya apa lagi? Kekayaan dan kita dekat dia, rasanya gimana? Kita apa ya? Rasa kecil di dekat dia, betul nggak? Ya. Maka bayangkan ini kita dekat dengan Allah yang maha, bukan kepada manusia. Maka di saat itu kita terasa rendah. Orang yang dekat dengan Allah, merasa diri dekat dengan Allah, maka dia akan berdampak pada kehidupannya yang merasa dirinya rendah, kecil, merasa hina. Nah, kalau ada orang yang mengaku dia dekat dengan Allah, ya, mengaku dia orang yang soleh dengan dekat dengan Allah, tapi perilakunya sombong, angkuh, ya, maka khawatir nih, jangan-jangan yang dia dekati bukan Allah. Ya, dia seorang yang merasa dekat dengan Allah atau ngaku dekat dengan Allah, tapi perilakunya sombong pada orang lain, angkuh dengan orang lain, apalagi petantang petenteng, maka jangan-jangan dia itu bukan dekat dengan Allah. Karena harusnya orang yang dekat dengan Allah, yang maha luhur, maha tinggi, maka kita yang dekat ini gimana rasanya? Rendah, kecil, betul? Hina. Iya. Tapi kadang-kadang kita lihat, ini kok orang yang soleh, alim, dia ibadah rajin, dekat dengan Allah, tapi kalau ngomongnya kok gini amat, ya, perilakunya kok gini amat, kata-katanya kok begini, sedikit-sedikit merendahkan orang, menghina orang, ya, meremehkan orang, sombongnya luar biasa. Nah, itu dipertanyakan tuh. Siapa yang dia dekati kalau gitu? Wal a'yazubillah. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya.
Ya, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Jalil. Jadi Al-Jalil itu dia memiliki makna yang luhur, ya, yang mulia, yang di situ mengandung makna kebesaran, keagungan, kekuatan. Ya. Sumber keluhuran yang paling sempurna. Walaisa kamitsli syai'un, tidak ada yang setara dengan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita saksikan, yang kita bisa rasakan, semua tercermin dari banyaknya ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keindahan alam semesta yang sangat besar ini. Zat yang maha luhur, Al-Jalil. Bahkan Al-Jalil juga, menurut pengertian ulama, bahwa Al-Jalil juga mengandung makna apa, Al-Hafiz, menjaga. Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya agar tidak terperosok, tergelincir dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus. Ya. Sehingga hamba itu tetap beristiqomah dalam jalan yang benar. Ya. Itu Al-Jalil. Ya. Kenapa? Karena manusia itu pada dasarnya dia tidak tahu jalan, alias sesat. Kita pada dasarnya kan nggak tahu apa-apa. Betul? Ya. Dasarnya kita nggak tahu apa-apa. Nggak tahu jalan. Artinya sesat. Kemudian, betul nggak? Nggak tahu map. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuknya lewat para nabi dan rasul yang diturunkan, lewat malaikat-malaikatnya, lewat kitab sucinya, sehingga kita mendapatkan hidayah. Ya. Dialah Allah Al-Jalil, itu semuanya. Dasarnya kita ini kuat atau lemah pada dasar. Kita lahir lemah, sangat lemah. Jangankan ketika lahir, hingga saat ini pun kita ini lemah sebenarnya. Iya. Allah yang menjamin makan. Allah yang memberikan kekuatan. Ya. Kita bisa makan. Sehingga badan kita menjadi kuat. Ya. Bayangkannya, coba aja nggak makan sehari semalam. Kalau puasa gitu gimana rasanya? Ya, lemas, lemah. Lemas. 2 hari gimana? 3 hari gimana? Waduh. Allah yang memberikan kekuatan pada kita. Lewat makanan yang kita makan. Dan sebagainya. Ya. Manusia itu pada dasarnya nggak tahu, bodoh. Nggak tahu ini itu benar jalannya, tidak benar, ini ada manfaatnya atau justru mudaratnya. Dan Allah yang memberikan, memilihkan, oh ini jalan yang terbaik untukmu, ini jalan yang harus kamu lalui. Ya. Dan semua itu Allah Al-Jalil yang memberikan kepada kita. Karena apa? Karena Allah itu menginginkan kita, hamba-hambanya ini, selamat dunia, selamat akhirat. Yang tadinya kita tersesat di dalamnya, Allah memberikan petunjuk lewat para nabi dan rasul. Kita lemah, Allah berikan kekuatan sehingga kita bisa berikan kekuatan dalam beribadah, kuat dalam menjalankan syariatnya. Ya, kita tidak tahu, tidak punya ilmunya, kita bodoh, lalu Allah memberikan petunjuk sehingga kita tahu tentang manfaat. Kita bisa membedakan ini benar salah, manfaat mudarat. Semua itu Al-Jalil yang memberikan kepada kita karena Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Maka dialah Allah Al-Jalil. Segala puji kepada Allah. Tabarakallah wa ta'ala, Jalla wa ala. Ya. Kalaupun ada manusia yang kemudian tidak selamat kelak di akhirat. Ya. Pertanyaannya, itu disebabkan karena Allah menghendaki dia atau dirinya sendiri sebenarnya yang
menjerumuskan dirinya sehingga tidak selamat? Ya dirinya sendiri. Kesalahan dan kebodohannya sendiri. Dia tidak mau menempuh jalan yang benar. Tidak mau menempuh jalan yang lurus. Sudah diberikan oleh Allah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu jangan sampai ya kita bermohon kepada Allah, kita dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, ya, diselamatkan diri kita. Karena manusia itu cenderung lemah, manusia itu cenderung sesat, tidak tahu, bodoh. Kalau bukan karena petunjuk Allah, kalau bukan karena bimbingan Allah, ya. Karena sedikit-sedikit nafsu ini kan menggoda manusia, ya. Dan itulah yang menyeret manusia untuk kemudian tidak selamat di akhirat kelak. Maka semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Ya. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Jalil. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Ar-Rahman di ayat 7, ayat 27, ya, di situ disampaikan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada kalimat al-jalal di situ, ya, yang sesungguhnya tadi al-jalal eh, merupakan eh, asal kalimat dari al-jalil, ya. Setelah sebelumnya di ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang eh, keluhuran-keluhuran Allah pada ciptaannya, baik pada diri manusia termasuk kepada alam semesta. Lalu kemudian di ayat 27-nya, maka wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran kemuliaan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran, keluhuran, dan kemuliaan tetap kekal. Ya, yang sebelumnya Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia, penciptaan manusia, ya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Lalu kemudian tentang penciptaan jin, wa khalaqal janna min marjin min nar. Ya, Allah ciptakan jin, kalau manusia diciptakan dari tanah, ya, salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marjin min nar, dan jin diciptakan dari api. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kamu dustakan dari Tuhan? Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain. Allah yang menciptakan dua terbit eh, matahari dan terbenamnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Marajal bahrain yaltaqiyan. Dua lautan yang tidak bertemu airnya. Ya, ada tuh ya, yang Ya. dua air laut yang tidak bertemu, antara Oh air iya. yang asin dan yang Sama. tawar, Mawar. nggak bertemu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya seperti ada barzakh, ada pemisah yang tidak mempertemukan antara kedua air tersebut. Di Al-Quran disebutkan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Lalu yakhruju minhumal lu'lu wal marjan. Keluar di lautan tersebut marjan, apa namanya? Lu'lu wal marjan, permata, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'at fil bahri kal alam. Kemudian apa, bahtera-bahtera, kapal-kapal itu berlayar di lautan seperti gunung-gunung, ya. Ya, gunung-gunung kecil lah katanya, karena kalau kelihatan dari jauhan, kal alam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Lalu di ayat berikutnya, kullu man 'alaiha fan. Semuanya itu akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini akan binasa. Fan itu fana, sementara.
akan binasa, akan hilang. Tapi ayat 27 tadi, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetapi Allah, zat Tuhanmu yang memiliki keluhuran dan kemuliaan, dia akan tetap kekal. Yang tadi yang kita kagumi tentang manusia dengan struktur tubuh manusia, kita kagum dengan manusia, ketampanan, kecantikannya dengan tubuhnya yang luar biasa. Kita kagum dengan makhluk lainnya, misalnya jin. Kita kagum dengan apalagi tadi ciptaan dengan tata surya, ya, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Kita kagum dengan lautan yang tidak berjumpa airnya tadi, kapal-kapal laut. Dan apapun yang kita kagumi itu ternyata kata Allah, kullu man 'alaiha fan. Semuanya itu akan binasa. Semua akan hilang. Semua itu akan tiada. Tapi dialah Allah Al-Jalil yang maha luhur, yang maha besar, yang maha agung tadi akan tetap kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya. Dia Allah akan tetap kekal. Dia memiliki keluhuran dan kemuliaan. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Jalil. Ya. Demikian juga disebutkan nama Allah Al-Jalil ini di dalam eh, surat Al-A'raf. Ya. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Walakin anzur ilal jabal. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Falamma tajalla. Ada jalla. Tajalla. Rabbuhu lil jabal. Ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Di sini kalimat tajalla ya juga dari kata jalla ya jillu ya dari akar kata dari kemudian menjadi al-jalil. Apa maknanya di sini? Al-A'raf ayat 143 ini adalah kisah Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa dia naik ke Gunung Tursina, lalu kemudian bermunajat, bahkan wa kallamahu rabbuhu, berdialog langsung, berkata-kata, meskipun Musa tak bisa melihat Allah langsung secara fisik, ya, tapi dia bisa berkalimat, berkata-kata, berdialog saat itu. Ya. Walamma ja'a Musa limiqatin, dan ketika Musa datang untuk bermunajat, ya, datang untuk bermunajat, bermohon, gitu ya, limiqatina pada waktu yang telah kami tentukan. Allah sudah tentukan waktunya, ya. Lalu kemudian Allah berfirman langsung kepada Musa. Wa kallamahu rabbuhu. Wa kallama. Kallama yukallim itu berkalimat, maksudnya dia berfirman, ya, menyampaikan langsung kepada Musa. Ya. Apa? Eh, ya. Musa berkata saat itu, ketika ada kesempatan berkata-kata, berdialog atau menyampaikan sesuatu, Musa berkata, "Qala Rabbi arini anzur ilaik." Rabbi Tuhanku, arini anzur ilaik, tunjukkan dirimu kepadaku. Aku ingin melihat engkau. Tunjukkan, tampakkan dirimu ya Allah. Aku ingin melihat engkau ya Allah. Ini permintaan siapa? Musa. Terus apa kata Allah? Qala, Allah berfirman, Musa lan tarani. Musa, engkau tidak sekali-kali mampu melihatku. Musa ingin, ya Allah tunjukkan, tampakkan dirimu kepadaku agar aku bisa melihat engkau. Arini anzur ilaik. Apa kata Allah? Qala lan tarani. Musa, engkau tidak akan sanggup melihatku. Lan,
Lan ini menunjukkan tidak akan pernah, tidak akan sanggup. Lantaroni, kau tidak akan sanggup melihat wahai Musa. Ya. Walakin inzur ilal jabal. Kalau kamu ingin tahu, ya wahai Musa, maka lihatlah gunung itu, Gunung Tursina yang ada di situ. Ya. Unzur ilal jabal, lihat. Fa in istaqarra makanahu. Jika gunung itu tetap di tempatnya seperti sedia kala, ya. Fasaufa tarani, maka niscaya engkau akan melihat. Oh, lihat gunung itu dulu. Falamma tajalla rabbuhul jabal. Tajalla. Falamma, maka ketika saat itu, ya, tajalla rabbuhu, Tuhannya, itu Allah, tajalla menunjukkan keluhurannya. Menampakkan apa yang Allah tampakkan, keagungannya, keluhurannya, kebesarannya. Lil jabali, kepada gunung tadi, yang ditunjuk tadi. Ya. Jadi yang Allah tunjukkan bukan dirinya secara fisik, tapi keagungannya, kebesarannya, keluhurannya. Allah tunjukkan, tajalla, ya, kepada gunung Tursina. Apa yang terjadi? Ja'alahu dakka, saat itu juga gunung yang tadinya tegak berdiri kokoh itu, ja'alahu dakka, gunung itu hancur luluh. Bukan gunung Merapi, bukan gunung yang meletus, ya. Tapi gunung itu dengan keizin Allah, dengan keluhuran Allah, kebesaran Allah, dakka, gunung hancur luluh. Wa kharra Musa sa'iqa, saat itu Musa yang tadinya ingin melihat Allah baru melihat keagungan Allah, keluhuran Allah lewat gunung tadi. Kharra Musa sa'iqa, saat itu juga Musa jatuh pingsan. Kharra itu tunduk, ya, bukan hanya sekedar tunduk tapi sa'iqa, sampai jatuh pingsan. Falamma afaqa, setelah sadar, ya, lalu kemudian Musa berkata, Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'min. Suci engkau ya Allah, aku bertobat. Aku bertobat ya Allah. Tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu ya Allah. Dan aku adalah orang yang pertama beriman. Allahu Akbar. Jadi itulah Allah yang kita tidak bisa melihat secara fisik, ya. Tapi kita mampu merasakan keagungannya, keluhurannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita memahami nama Allah Al-Jalil ini, maka sepantasnya lah kita senantiasa menjaga diri kita, ya. Menjaga diri kita dari hal-hal yang membuat diri kita ini tercela, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang membuat diri kita ini hina, tercela, dari perbuatan-perbuatan dosa, maksiat dan sebagainya. Yang semua itu tidak akan melahirkan keagungan, kemuliaan. Justru sebaliknya adalah kehinaan, kerendahan. Karena kita adalah hamba Allah Al-Jalil, hamba Allah yang maha luhur, yang maha mulia, maha agung. Maka kita mendekat kepada Allah Al-Jalil dengan menjaga diri, membentengi diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Justru yang kita ingin tunjukkan, tampilkan di dalam kehidupan ini adalah menjaga keindahan, kebersihan, penampilan lahir kita, batin kita, dengan akhlak yang mulia kita hiasi itu semuanya, gitu ya. Karena Allah Al-Jalil. Berupaya apabila kita mendapatkan amanah, ya, di kantor, di organisasi, di perusahaan, dimanapun, berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan gigih, menjadi orang yang lurus, orang yang jujur, terpercaya, menjaga kredibilitas diri, ya, sehingga kita layak menjadi hamba Allah Al-Jalil. Ya, kita diakui oleh Allah Al-Jalil jadi hamba yang eh,
yang menjaga sifat-sifat kemuliaan dan keluhuran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita tadabburi pada pagi hari ini insyaallah. Sebelum berdoa mungkin ada yang mau bertanya, persilahkan. Cukup? Cukup, Ustaz. Mari kita berdoa. Ya. Mari kita berdoa merundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui diri kita di hamba yang lemah, hamba yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين اللهم انصر إخواننا المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين في غزة في رفح في لبنان في بيروت وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاكم الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam